Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. FPI dan 212 punya ikon baru menjelang 2024. Namanya Hanif Al-Atas. Lengkapnya Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas. Dia kini sudah diumumkan sebagai ketua baru Front Persaudaraan Islam. Dia memang belum seberapa terkenal sih, tapi setidaknya dia sebelumnya sudah muncul di beberapa kali acara terkait 212. Dan dia sudah dikenal sebagai ketua Front Santri Indonesia, FSI. Tapi yang penting, dia adalah menantu dari ex-imam besar umat Islam Indonesia, Rizik Syihab. Dan kini dia nampak sudah disiapkan untuk melanjutkan perjuangan sang ayah mertua. Tampaknya FPI kebingungan mencari tokoh lain yang dapat mengambil posisi Rizik. Karena itulah pilihan akhirnya jatuh pada sang menantu yang sama-sama mengklaim diri sebagai Habib. Ia tampil sebagai ketua FPI baru pada demonstrasi kelompok alumni 212 pada 25 Maret yang lalu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Gayanya mirip-mirip Rizik walau belum karismatik. Dia senang mengajak pengikutnya bertakbir. Dia senang melontarkan pertanyaan seperti betul dan setuju dan nampak sangat bahagia ketika dijawab ratusan orang yang mendengarkannya. Dalam orasinya dari atas mobil komando, dia menyampaikan 5 tuntutan pada pemerintah. Pertama, Hanif meminta pemerintah menangkap para penista agama. Kita minta semua penista agama untuk ditangkap tanpa terkecuali. Betul? Setuju? Takbir! Penjarakan penista agama. Kalau penista agama belum dipenjarakan, kita akan terus kawal, akan terus tuntut, katanya. Kedua, dia meminta pemerintah menuntaskan tragedi kilometer 50. Hanif menyebut dia tidak terima dengan keputusan pengadilan yang memvonis bebas 2 polisi penembak anggota Laskar FPI. Kita meminta agar tuntaskan tragedi KM 50, kawal ke pengadilan. Betul? Setuju? Takbir. Pengadilan kemarin belum tuntas, betul? Oknumnya dibebaskan, betul? Front Islam rela atau tidak? Siap kawal KM 50, katanya. Hanif mengatakan tewasnya Laskar FPI tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dituntaskan seadil-adilnya. Kami minta tragedi KM 50 disidangkan di pengadilan HAM, ujarnya. Hanif juga meminta agar pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Kemudian dia meminta agar pemerintah menjauhkan Indonesia dari oligarki. Selamatkan NKRI dari tekanan oligarki, tuturnya. Dia juga menyebut oligarki sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, NKRI harus segera diselamatkan dari oligarki. Terakhir, dia meminta agar pemerintah menghentikan Islamofobia. Stop Islamofobia sesuai ketetapan PBB yang telah perangi Islamofobia. Karena telah terbukti itu cara yang licik, cara yang bejat, ujarnya. Hanif menyatakan jika tuntutan itu tidak diindahkan, mereka akan meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tuntutan ini kita minta ke Presiden Jokowi. Kalau Jokowi tak bisa jawab tuntutan umat, sebaiknya Jokowi mundur, katanya sok tegas. Apakah Hanif akan bisa menjadi imam besar pengganti Rizik? Rasanya sih sulit. Apalagi gerakan 212 itu sendiri sudah semakin kehilangan momentum. Jumlah peserta aksi di Patung Kuda sudah jauh lebih kecil dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Aksi itu sendiri dilakukan dengan tujuan meminta Jokowi memberhentikan Menteri Agama Gus Yakut. Mereka menggunakan Gus Yakut sebagai titik penarik bagi umat Islam untuk bersatu melawan pemerintah. Karena itulah isu yang mereka tekankan adalah penodaan agama. Mereka mungkin berharap itu akan bisa meledak sebesar kasus Ahok dulu. Isu penistaan agama itu pula yang diangkat surat dari Persaudaraan Alumni PA 212, GNPF Ulama dan FPI yang ditujukan pada Jokowi. Dalam surat terbuka itu, mereka meminta kepada Jokowi untuk segera bertaubat karena sudah membiarkan penistaan dan penodaan agama.
Mereka bilang kasus penodaan dan penistaan agama kerap terjadi namun proses hukumnya kerap mandek. Begitu seringnya pelaporan yang ditujukan kepada para penista agama hanya berjalan di tempat serta diskriminatif dan tumpul, kata Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif. Mereka bilang mereka khawatir ini akan berlanjut kepada konflik horizontal. Karena itu mereka menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, meminta Jokowi bertaubat atas pembiarannya selama ini terhadap penistaan dan penodaan agama. Kedua, tuntutan agar Jokowi serius menjunjung tinggi Pancasila dan negara hukum dengan memproses hukum para penista dan penoda agama. Ketiga, tuntutan agar Jokowi tidak melindungi mereka-mereka yang melakukan penistaan dan penodaan agama, yang mereka sebut sebagai penista agama yang bercokol pada lingkaran kekuasaan adalah Menteri Agama Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Zain Keribo, Saifuddin Ibrahim, dan lain sebagainya. Untuk memobilisasi dukungan, mereka terus-terusan membangun image tentang ancaman para penista agama. Namun ternyata bagi masyarakat, isu ini sudah terasa basi. Salah satu indikatornya adalah jumlah peserta unjuk rasa. Di acara aksi di Patung Kuda itu yang hadir mungkin hanya sekitar 500 orang. Padahal panitia aksi sebelumnya menyatakan akan ada puluhan ribu orang datang. Ini menunjukkan betapa sudah tidak bertajinya mereka. Jadi kembali, apakah Hanif bisa menggantikan posisi Rizik? Hanif sih bisa saja berusaha membangun image ketokohan dia dengan mengatakan akan memundurkan Jokowi. Tapi sebagaimana tokoh peniru lainnya, dia terlihat sekedar sebagai imam kaleng-kalengan yang sudah kehilangan pijakan. Dia itu bukan siapa-siapa. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.